Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Olia Fitri dari kelas C dengan NIM 2024 051 031 001 Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aspek fisikokimia obat. Aspek fisikokimia obat membahas sifat-sifat fisik dan kimia dari suatu molekul obat yang berpengaruh terhadap aktivitas biologis, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, atau disebut dengan ADME. Sifat-sifat ini sangat penting dalam menentukan bioavailabilitas, stabilitas, kelarutan, toksisitas, serta interaksi obat dengan target reseptor. Sifat fisikokimia menentukan kemampuan obat menembus barrier, misalnya membran sel, dan mencapai target seperti reseptor dan enzim. Adapun beberapa parameter penting dalam aspek fisikokimia obat antara lain yaitu pKa atau tingkat ionisasi obat, kelarutan, potensial redox, dan jenis ikatan kimia. Di jenis ikatan kimia ini ada ikatan kovalen, ionik, hidrogen, van der Waals, dan hidrofobik. Ionisasi adalah proses terlepas atau diterimanya proton oleh suatu molekul obat sehingga menghasilkan bentuk ion atau trionisasi dan ion atau tidak trionisasi. Proses ini bergantung pada pKa obat dan pH lingkungan. pKa adalah nilai pH di mana 50% molekul obat berada dalam bentuk ion dan 50% dalam bentuk non-ion. Hubungan antara pH, pKa, dan bentuk ionisasi dijelaskan dengan persamaan Henderson-Hasselbalch. Untuk asam lemah, yaitu rumusnya pH sama dengan pKa tambah log A min per HA. Dan untuk basa lemah, pH sama dengan pKa tambah log B per BH+. Pengaruh ionisasi terhadap obat ada dua, yaitu obat non-ion dan obat ion. Obat non-ion lebih mudah larut dalam lemak atau lipid sehingga mudah menembus membran sel. Obat ion atau bermuatan lebih mudah larut dalam air atau polar sehingga sulit menembus membran lipid. Adapun dampak farmakokinetik. Proses pengaruh ionisasi ada 4, yaitu absorpsi, yaitu bentuk non-ion diserap lebih cepat. Yang kedua, distribusi. Ionisasi memengaruhi kemampuan obat menembus jaringan. Yang ketiga, ekskresi. Bentuk ion mudah diekskresikan ginjal. Dan yang terakhir, bioavailabilitas, yaitu dipengaruhi oleh keseimbangan bentuk ion dan non-ion. Contohnya aspirin. Dalam asam lemak dengan pKa 3,5, di lambung pH 2, non-ion sehingga mudah diserap. Yang kedua ada lidocaine, basa lemah dengan pKa 7,9 di jaringan asam, dia trionisasi sehingga kerja lokal terbatas. Adapun kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat padat, cair, atau gas untuk larut dalam pelarut tertentu, biasanya air atau lipid, membentuk larutan pada suhu dan tekanan tertentu. Kelarutan obat memengaruhi absorpsi, bioavailabilitas, dan efektivitas terapeutik. Prinsip utamanya adalah like dissolves like, atau disebut dengan senyawa polar larut dalam pelarut polar, senyawa nonpolar larut dalam pelarut nonpolar. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kelarutan. Ada 6, yaitu yang pertama, pH larutan. Obat asam atau basa lemah lebih larut pada pH yang menyebabkan ionisasi. Yang kedua, ada suhu dan tekanan. Bisa kenaikan suhu umumnya meningkatkan kelarutan padatan. Yang ketiga, struktur kimia obat. Polaritas, jumlah gugus fungsional polar, ikatan hidrogen. Yang keempat, bentuk kristal atau
morfisme, itu bentuk amorf biasanya lebih mudah larut. Yang kelima, ukuran partikel. Partikel lebih kecil sehingga luas permukaan lebih besar dan kelarutan meningkat. Yang terakhir, jenis pelarut. Polaritas pelarut harus sesuai dengan polaritas zat terlarut. Selanjutnya, hubungan ionisasi dan kelarutan. Ada dua, yaitu bentuk ionik dan bentuk non-ionik. Bentuk ionik yaitu lebih larut dalam air atau polar, sedangkan bentuk non-ionik lebih larut dalam lemak atau non-polar. Yang keempat, cara meningkatkan kelarutan obat. Yang pertama, pembentukan garam. Contohnya natrium diklofenak. Yang kedua, penggunaan surfaktan, misalnya etanol, PEG, dan twin. Yang ketiga, pembuatan prodrug atau modifikasi struktur agar lebih polar. Yang keempat, reduksi ukuran partikel seperti mikronisasi nanosuspensi. Yang keempat, kompleksasi misalnya dengan siklodektrin. Yang kelima, perubahan bentuk kristal menjadi amorf. Contohnya yaitu paracetamol dan amoxicillin. Paracetamol kelarutan meningkat pada suhu tinggi, sedangkan amoxicillin trihidrat bentuk lebih larut dibandingkan bentuk kristal murni. Selanjutnya ada potential redox. Potential redox adalah ukuran kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan atau menerima elektron. Nilainya dinyatakan dalam volt dan dikenal sebagai potential redox standar. Reaksi redox dalam obat yaitu ada oksidasi, kehilangan elektron atau peningkatan bilangan oksidasi bisa dapat menyebabkan degradasi obat. Kemudian reduksi, mendapatkan atau penerimaan elektron atau penurunan bilangan oksidasi seperti dapat mengaktifkan atau menonaktifkan obat. Yang ketiga, relevansi dalam kimia medisinal. Ada stabilitas obat, yaitu beberapa obat teroksidasi oleh udara, misalnya adrenalin dan vitamin C. Yang kedua ada metabolisme obat, yaitu reaksi redox terjadi dalam fase biotransformasi melalui enzim CYP450. Dan kemudian ada aktivitas obat. Beberapa obat kanker atau antimikroba diaktifkan melalui reduksi dalam sel target. Contohnya yaitu obat. Adapun di sini ada obat jenis reaksi redox dan keterangannya. Vitamin C yaitu jenis reaksinya reduksi antioksidan alami. Yang kedua, nitrobenzena anilin, jenis reaksinya reduksi terjadi dalam tubuh. Adrenalin, antioksidan, oksidasi, tidak stabil di udara. Selanjutnya, ikatan kimia dalam obat. Ikatan kimia dalam obat adalah gaya tarik-menarik antara atom, molekul yang menyatukan komponen penyusun suatu senyawa obat. Dalam kimia medisinal, jenis dan kekuatan ikatan kimia menentukan stabilitas, aktivitas biologis, kelarutan, dan kemampuan obat berinteraksi dengan reseptor tubuh. Artinya, bagaimana suatu obat dapat menempel pada reseptor atau target biologis seperti enzim atau protein. Sangat bergantung pada jenis ikatan kimia yang terbentuk antara obat dan reseptor tersebut. Adapun jenis-jenis ikatan kimia dalam obat yaitu ikatan kovalen, ionik, hidrogen, van der Waals, dan ikatan hidrofobik. Yang pertama, ikatan kovalen. Ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron antara dua atom. Sifatnya yaitu ikatan kuat dan stabil. Sulit diputuskan sehingga efek obatnya bisa bertahan lama. Contohnya, aspirin membentuk ikatan kovalen dengan enzim siklooksigenase atau COX. Kemudian, penisilin membentuk ikatan kovalen dengan enzim transpeptidase bakteri menghambat pembentuk dinding sel. Yang kedua, ikatan ionik. Ikatan ionik adalah interaksi elektrostatik antara muatan berlawanan karena terjadi antara ion bermuatan positif atau kation dan ion bermuatan negatif anion. Akibat perbedaan muatan listrik,
Adapun sifatnya yaitu ikatan kuat di fase padat namun lemah dalam air. Karena pelarut ion sering menjadi langkah awal interaksi obat reseptor sebelum diikuti ikatan lain. Contohnya an- antihistamin seperti dipenidramin membentuk ikatan ionik dengan reseptor histamin antara gugus amina bermuatan positif dan gugus karboksila bermuatan negatif pada reseptor. Kemudian ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah interaksi lemah antara atom hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif seperti O atau N dengan atom elektronegatif lain pada molekul berbeda. Contohnya, ikatan antara gugus O-H- atau N-H- pada obat dengan gugus karbonil pada reseptor. Kemudian ada gaya van der Waals, yaitu gaya tarik lemah antara molekul netral akibat fluktuasi distribusi elektron atau dipol sesaat. Sifatnya itu sangat lemah dan tidak spesifik, tapi penting dalam interaksi jangka pendek di tempat pengikatan reseptor. Jumlahnya besar ikatan lemah ini dapat memberikan efek total yang kuat. Contohnya, interaksi antara obat lipofilik atau larut lemak dengan membran sel atau bagian hidrofobik reseptor. Dan terakhir yaitu ikatan hidrofobik, yaitu gaya tarik antara molekul nonpolar atau tidak bermuatan yang saling mendekat untuk menghindari kontak dengan air. Sifatnya terjadi dalam lingkungan air. Pentingnya dalam interaksi obat lipofilik atau larut lemak dengan reseptor atau membran sel. Contohnya obat benzodiazepin seperti azepam berinteraksi dengan reseptor GABA melalui ikatan hidrofobik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.